consistent, just like our previous topic, ya kan? Ini pembuktian nih, bener nggak sih? Ya harus. Jadi meskipun kan syaratnya satu, apa? You never stop. Oh iya. Mau berlari, mau berjalan, mau merangkak, mau ngesot, mau jalan terus, mau ngapain, terus. Pokoknya bergerak terus. Oke. Gue tuh ya sangat sedih seketika gue ngelihat postingan curhatan emak-emak judulnya ya, curhatan emak-emak. Jadi dia bukan di Indonesia sih, gue ngelihat videonya itu dia orang luar ya, luar angkasa, orang bule ya kan, orang barat Tapi bukan Sumatera Barat. Jadi intinya dia punya anak krucil dua masih toddler ya masih balita gitu ya, masih zaman masih apa namanya tuh aktif-aktifnya ya, bun petakilan ya, petakilan banget. Jadi dia ngurus anaknya sendiri di rumah. Kemudian pas suaminya pulang dari kerja, suaminya bilang, "You're still in your pajamas? Come on," kata suaminya gitu. "Lu masih pakai piyama juga? Gue pulang kerja, lu masih pakai piyama juga?" gitu. Terus dia yang, "Lu gak ngeliat nih anak-anak, mereka sehat, mereka cakep dan cantik, mereka well fit ya, dikasih makan, mereka sehat, ceria gitu. What about thank you? What about thank you for taking care of our kids, your kids, our kids gitu. What about thank you? Can you see our house clean?" Ya kan? What about thank you? Terus yang itu video dapat likes-nya banyak banget, dapat loves-nya banyak, view-nya juga udah banyak, komennya juga banyak banget beragam komennya. Ada yang support, ada yang kontra juga ya kan. Ada yang bilang, "Yo woman, ya perempuan, tolong lah ya, ngertiin lah ya." Soalnya komen cowok nih ya. Gua nggak tahu ya, namanya akun kan bisa aja ya kan. User sekian gitu ya. Come on women, dia bilang gitu. Your man needs you to be beautiful all the time, blah 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 blah, because he's tired getting home from work kayak gitu kan. Jadi dia capek tuh kerja di kantor, masa di rumah kelihatannya istrinya pakai piyama terus bla 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 gitu. Ada yang support, "You girl, come on, we are strong women." Banyak yang support, tapi ada juga yang kontranya. Nah, yang mau gue tanyain nih, gimana menurut Sobat Boy? Sobat Boy di posisi yang mana gitu, dan lu juga nih, what is your comment about that video? Kalau menurut gue dia kan nggak kerja juga ya kan. Siapa nih? Si yang di cewek itu kan. Kalau menurut gue, sebagai ibu rumah tangga itu banyak orang yang memandang sebelah mata kayak Jaja Miharja. Tuh apaan tuh? Iya, maksudnya gini, kok dia nggak bisa sih dandan cantik? Dia kan cuman ibu rumah tangga gitu loh. Itu bikin ibu cuman ibu rumah tangga. Ada juga nih yang kayak gini. Percuma S2, S1, S2, S3, tapi cuman jadi ngurus anak ya. Cuman jadi ibu rumah tangga. Padahal di rumah tangga itu ilmunya lebih banyak kali ya. Oh my God. Yang dipraktekin ya. Iya nggak sih? Yes, ini juga bukan hanya sekedar teori dan bukan karena kita wanita, ya nggak sih? Dan bukan, iya betul. Justru kalau mau main-main kayak gitu ya, kita kan wanita karir nih, kita bekerja gitu ya. Kalau mau pro yang mana gitu, terus kita pasti pro wanita karir, harusnya bla 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 lah ya kan. You know what I mean, right? Tapi enggak, kita tuh yang berada di pihak ibu rumah tangga. Terus lo apa lagi? Ya, jadi kalau menurut gua jadi ibu rumah tangga itu nggak gampang gitu loh. Kalau sekarang gue kerja nih, emang gue akuin gue kerja, tapi gue juga ibu rumah tangga. Tapi kan nggak setiap hari ada di rumah ya kan. Masih ada yang nyokap gue nolongin gue gitu buat jagain anak gue. Kalau misalnya gue juga jadi ibu rumah tangga, kayaknya gue nggak tahu deh ya bisa sedetail itu ngurusin anak, ngurusin rumah gitu kali ya. Tapi kalau once lo ya. Iya. All at once semuanya. Jadi kalau sedangkan di akhir pekan aja, Sabtu Minggu kita jadi ibu rumah tangga kan. Yes. Itu juga kan capek banget ya nggak sih? Yang merhatiin anak, yang merhatiin rumah, ya kan? Yang merhatiin anak tuh bukan hanya anak doang kan? Ada makannya, ada mandinya, ada mainnya, ada beberesnya. Not to mention when they're getting sick. Ya, apalagi kalau dalam keadaan seperti itu, kita kayaknya stres banget gitu. Itu cuma 2 hari dalam 7 hari, dari 7 hari maksud gue. Iya nggak sih? Yes.
belum lagi laundrynya ya kan, maksudnya baju nyuci baju tuh hey bukan nyuci doang, jemurnya setelah jemur ngangkatnya ngelipetnya hey dia pikir gampang. itu selesai di sana nyetrikanya habis udah setrika nyusun bajunya iya bener nyusun baju itu kayaknya gampil aja udah. But it Tinggal consumes nyusun your doang time gitu. kan, not to mention the cooking part, Nah masak. tambah lagi yang anak belum mau makan. Aduh, tunggu, ini masak dulu nih. Lu kira masak cuman masak dapur? Oh enggak, Hah, mulai dari prepare-nya. belanjanya cuy. Sebelum belanja lu decide mau masak apa Iya. dulu nih. Anak lu suka nggak, laki lu suka nggak, Iya. anggota keluarga lain suka nggak gitu. Mulai dari ke pasarnya, ya nggak? Iya. Ini kita mau Membuka cakrawala. membuka simpul-simpul yang masih terikat gitu ya. Belum lagi decide dulu hari ini masak apa. Itu ada ilmu manajemennya loh. Iya. Itu jangan salah. Oke, uang sekian, masak apa, anak sekian, anaknya berapa orang, yang mau makan berapa orang. Gue bangun jam sekian, Ya. ke pasar sekian. Kalau ke pasar segini nanti belum lagi anak kalau udah sekolah. Anak Iya. kita belum sekolah, Iya. kebutuhan sekolahnya dia belum lagi anak kalau mau bawa bekal, Gal ya. suami mau bawa bekal misalnya gitu. Itu baru prepare di otak nih, Iya. belum eksekusi ke pasar. Di pasar ada yang naik mobil, ada yang bawa motor sendiri, Ada yang naik yang naik angkutan umum. angkutan umum, ada yang Iya. naik bentor ya kan, Iya. banyak gitu. Eksekusi di pasar. Belanja ke pasar tradisional udah pernah belum? Udah sih. Iya kan? Udah. Lu kira ngangkat-ngangkatnya siapa? Iya benar. Kalau di mall apa di swalayan ya pakai troli mah Troli gampang, pakai enak, AC bener. enak. Itu di pasar tradisional. Belum lagi kalau lu mau beli protein, Iya. daging ikan, ayam. Itu bagian pasarnya, di pasarnya bagian ikan itu yang becek-becek. air itu belum Kena cipratannya. belum not to mention, apalagi masih pandemi. Iya. Sekarang udah enggak lah ya, waktu masih pandemi lu harus ekstra hati-hati, masker lu dua, ya kan, dua lapis, keringetan, lu pakai kacamata mata lu air, sesak napas, ngangkat berat, lu sendirian. Iya. Tambah lagi kita nyiapin duit sekian gitu kan, seolah-olah memang semua harga itu sesuai dengan yang ada dalam pikiran kita. Tahu-tahu ternyata ada yang telur satu papan sekarang udah sekian. 48 ya misalnya ya kan. 48, Berapa bisa ya? jadi 53. 60. Oh udah 60 jangan. Bisa jadi 53. Kita udah prepare begini. Iya. Itu tantangannya para kaum laki-laki ya. Remember this ya. Sabar. Nggak, maksud gue yang kayak gini ini kan gue lihat, gue bilang tadi videonya kan di luar negeri ya, Iya. di western country yang menurut kita tuh udah maju pikirannya, Modern ya. udah modern, laki-lakinya tuh udah para suami udah Open-minded gitu ya. tapi ternyata nggak juga gitu. Nah, di semua dunia ini, seluruh dunia ini ternyata masih ada lah hal-hal yang seperti itu ya. Makanya kita bikin video ini tuh kayak untuk laki-laki ya, bapak ID ya, bapak-bapak atau yang jadi calon suami atau pasangan muda ya kan. Ya, please remember about your wife's struggle, your wife, your mom's, your kids mom, ya kan. Itu nggak gampang. Oke, itu baru di pasar ya. Belum nego-negonya, belum pulang. Lu kira mau masak nggak dibersihin dulu tuh ayam ikan? Iya. Sayur nggak dibersihin dulu? Itu bawang gebrek-gebrek aja masukin kulkas. Iya. Kan diorganize dulu. Benar. Ya kan? Cuci dulu, masukin freezer, mana yang mau dimasak baru masak. Itu masak. Oke, masakan matang. Hehe. Nggak berhenti di situ. Cuci piringnya gimana? Itu belum lagi kita masukin disrupsi di mana anak nangis, anak belum tidur di dalam situ gitu ya. Anak numpahin apalah gitu. Yang cuci kan pakai mesin cuci, yang cucian belum dijemur ya kan. Kayak gitu. Oke lah, selesai semua ya, masak, cuci piring. Habis itu jemur pakaian. Baru mau istirahat, anak nangis. Iya. Anak kita nih ya, yang namanya bayi ataupun kalau bayi sih masih baru lahir oke lah ya, kayak masih aman lah ya, masih aman, masih bisa ditaruh gitu ya. Tapi ini we're talking about toddlers, right? Yang udah kemana-mana, jalan, lari-larian. Mereka itu kalau mamanya tidur mana boleh mamanya tidur, dianya main. Iya, nggak mau Nggak dong. mau guys. Pasti maunya ditemenin dong. Bangun dong, jangan tidur, harus ditemenin. Iya. Makanya ibu-ibu muda itu sangat desperate untuk me time itu tuh bener adanya. Bener banget ya. Bener banget.
artinya challenge atau tantangan dalam menjadi ibu rumah tangga itu sama sekali nggak gampang. Ini bukan berarti kita nggak menghargai suami kita yang bekerja ya. Ya, Maksudnya enggak bukan lah. berarti yang cuman ini dong, lihat dong. Maksudnya kita juga mengapresiasi dong karena dia juga mencari nafkah buat keluarga Yes, kita gitu respect kan. each other lah ya. Iya benar. Tapi ini buat meluruskan bahwa sama-sama bekerja di sini gitu ya. Lu yang Betul. keluar rumah, kita yang berada di dalam rumah gitu sih, ibu rumah tangga gitu loh. Jadi Memang ini kita bikin untuk semua. Kalau kita berdua, alhamdulillah dapat suami yang aduh ya Allah, alhamdulillah banget support kita gitu ya. Dan luar biasa deh kalau suami kita tuh yang kita dia pengertian banget gitu ya. Kita Yeah. masih pakai dasteran pun di rumah saat dia pulang masalah gitu. dari Atau kerja itu nggak sebaliknya masalah. kita pulang kerja juga belum beres untuk Pengertian ganti banget ya. baju, nanti aja deh gitu, yang penting kan anak dulu dipegang gitu kan. Betul. Jadi kita nggak ngomongin dan tidak menyamaratakan. Artinya suami kita sangat mengerti kita keluar Oh. kota juga Berapa hari gitu berapa ya, hari support dan banget. dan pada saat itu juga kalau gue sih gue ngucapin makasih ya udah dijagain. Oh. Kan gitu. Thank you loh. Makasih suamiku gitu ya. Iya. Kan gitu. Tapi untuk yang nggak dapat kayak gitu kan, kita mau mencoba untuk membukakan ini ya, bukan cakrawala gitu ya. Bukakan pintu, maaf. Enggak lah. Come on, don't be so selfish lah ya. Gitu Iya. ya. Benar. Kayak kalau di video yang gue ceritain di awal tadi kan, saat dia pulang ke rumah, istrinya masih pakai pajamas. Are you still in your pajamas? Oh my god, kayak gitu kan. Terus Kayak- istrinya, what about thank you gitu ya, karena gue udah ngurusin rumah, ngurusin anak-anak lu, anak-anak kita gitu. Nah, kalau kita lihat statement si suaminya pada waktu itu, you're still in your pajamas gitu, dengan nada yang merendahkan, condescending kayak gitu kan, itu kan menggambarkan keegoisan dia kan, bahwa gila lo lagi piyama, gue udah mau pulang nih, gue lo pulang ke rumah harus sambut pakai tali persambahan harusnya Oh iya, gitu. iya. Teng gitu ya. Dia kan selfish banget ya, egois banget, dia hanya memikirkan dirinya saja, dia tidak memikirkan, oke lah lu gak usah mikirin bini lu deh, tapi at least anak-anak lu dong, Yeah, ya kan, yeah. harusnya kan gitu. Nah, this selfishness itu yang harus kita urai gitu loh. So untuk men ya, boys out there yang bakal jadi suami, bakal jadi ayah dari anak-anakmu ya, Iya. consider this perspektif juga lah, perspektif ibu rumah tangga ini di consider juga gitu. Iya. Karena Priceless banget. kalau dari si istrinya juga kadang-kadang kan kita lihat dia apa ya, dia kan terima misalnya dikasih ini pokoknya lu urus deh rumah nih, gue kasih nih duit bulanannya sekian gitu kan, belum tentu juga kan selalu cukup ya kan. Terus dia ternyata tahu nggak kalau istrinya ini ada disisihkan buat tabungan masa depan si anak, ada nggak sih kayak gitu? Ada pasti, Iya kan? pasti. Jadi Itu makanya- sedikit atau banyaknya yang dikasih sama suaminya, pasti dia juga nggak hanya oh ya udah gue dikasih sekian nih, gue beliin buat belanja bulanan jadi gue nggak repot lagi, tapi pasti ada juga dong dia buat nanti misalnya suaminya lagi kerja, dianya butuh apa gitu kan. Kalau misalnya pas-pasan juga tanpa manage yang bagus ya ini keuangannya, nanti tiba-tiba dia harus ngeluarin duit sekian, ada kejadian apa gitu kan, nggak perlu juga ngerepotin suaminya. Siapa tahu aja itu udah dilakuin sama dia tapi suaminya nggak tahu kan. Yes. Apakah semua yang kita lakukan sebagai ibu rumah tangga harus kita share ke suami kali ya, biar tahu ya? Enggak lah, enggak semuanya. Bisa sedetail itu kan nih. Kalau nggak tuker peran dulu. Sehari tuker Sehari, ya. Iya, benar. Jadi sama-sama mengerti, sama-sama memahami bahwa posisi masing-masing itu punya arti yang luar biasa gitu. You know what I mean, right? Yeah, yeah. So, ibu rumah tangga itu sangat mulia, begitu juga dengan ayah yang mencari nafkah itu sangat mulia. Ini kita ngomongin di samping itu kan udah kewajiban ya, Yeah. itu udah kalau bahasa Minang lah kajiman hurun. Kalau misalnya udah ngomongin kewajiban ya kita nggak usah bahas lagi, itu udah masih. Tapi penghargaan terhadap seseorang yang menjalankan kewajiban itu loh, that's a choice kan, itu kan pilihan ya, pilihan kita gitu. So respect each other, appreciate gitu loh, lebih ke appreciate each other, that Yeah. we both have
equal role, important role gitu. Kita Benar. equal gitu loh. Sama-sama penting gitu. Benar. Karena kalau misalnya, jadi gini, ini memang gue tuh ada lihat beberapa video juga, tapi emang udah banyak sih suami-suami yang sangat sadar dengan susahnya menjadi ibu rumah tangga, ngurusin rumah gitu kan. Ada bahkan suami, ini ada satu suami yang bilang, oke, nanti di weekend ini lu boleh kemana, dikasih kartu kredit lah atau kartu debit lah, gue gak ngerti, dikasih duit lah pokoknya ya. Gue sama anak-anak nanti mau jalan-jalan juga, tapi mungkin cuman ke supermarket dekat sini aja, tapi lu terserah dia, lu mau me time atau lu mau kumpul sama temen-temen lu. Ada loh yang kayak gitu. Ada. Sekarang kan udah makin banyak ini yang kayak gitu, yang makanya kita sadar gitu kan. menyayangkan bahwa di era seperti ini masih ada juga gitu yang selfishnya tuh nggak ketulungan gitu ya. Betul. Dan ini Wak, Kenapa, Pak? gini, kalau karena kita juga udah pernah ngomong sama teman kita yang cowok, inget gak? Ya kan, tentang rumah tangga itu. Jadi lu jangan sharing cuma sama temen cowok lu doang. Ini buat yang suami-suami ya. Yes. Jadi lu ada point of view-nya si istri itu ada. Wah. Jadi kalau misalnya mau cerita itu jangan hanya sama yang cowok. Buat yang suami-suami, coba deh cerita sama temen lu yang cewek. Gimana sih gitu. Jadi Kok bini gue begini ya? iya, kok bini gue gini gitu. Karena ternyata bisa jadi si suami-suami itu emang nggak tahu. Sehingga memberikan provokasi lah istilahnya. Iya, gitu ya. Jadi nggak menyelesaikan masalah. Benar, justru gitu. malah suaminya tuh menggebu-gebu, bener ya bini gue, bener-bener ya. Tuh kan bener malah Iya. kayak gitu, jadi terkonfirmasi kan. Bener. Sementara yang lu cari bukan confirmation but a solution gitu. Iya. Nah, solusi itu menurut gue sangat dekat dengan kekayaan perspektif. Ya, Kekayaan makanya perspektif. itu. Jadi solusi itu erat dengan kekayaan perspektif, dengan sudut pandang yang kaya gitu ya, sehingga kita bisa helikopter view gitu loh, melihat sesuatu itu bisa lebih luas gitu. Gede ya kan. Benar. So begitu juga dengan yang cewek-cewek gitu ya. Apalagi ini biasanya pasangan muda sih ya. Tapi tidak menutup kemungkinan siapapun gitu ya. Kalau misalnya mau share atau mau mencari solusi dengan cara tanya dengan orang yang punya perspektif berbeda dari elu. Bukan jangan cari dukungan malah. Bukan nyari dukungan, tapi nyari orang yang perspektifnya berbeda biar lu kaya perspektif gitu. Dan itu terbukti banget ya teman kita yang kemudian kita kasih pandangan, oh istri lu tuh begini. Oh, dan akhirnya kita juga, oh ternyata cowok tuh mikirnya kayak gitu ya. Iya, benar. Dan terbukti masalah dia selesai jadinya kan. Akhirnya berdamai. Makanya dia juga sampai wah gua gak nyangka ternyata dia begini gitu. Dan akhirnya mereka masalahnya itu terurai dan ada solusinya gitu. Nah, itu yang kita harapkan. So, poinnya adalah a willingness to see from others perspective gitu ya. Dari sudut pandang suami atau istri kita gitu. So shout out juga deh untuk suami-suami yang supportive banget sama istrinya, whether istrinya itu career woman or housewife hold gitu ya. Housewife pokoknya penting deh itu. Pokoknya perlu diingat bahwa kita itu adalah tim. Yes. Home team ya. Kemarin istilahnya. Apa? Home team. Oh, home team ya. Kalau kata di Lestari itu kan mereka juga tahu siapa yang jadi bukan. Oh bukan ya. Genggam apa? Genggam tanganku. Pokoknya intinya lupa gue. Tapi intinya gini, gue nggak mau jangan dijinjing tapi seiring gitu loh. Jangan berdiri di depan gue. Iya, karena gue nggak mau iring tapi gue mau seiring gitu loh. Itu sobat boil kalau yang tahu tulis di komen ya apa yang bener gitu. Kata di Lestari tapi intinya tuh begitu kita tuh. Iya. We have equal important roles gitu ya. Respect each other. Dan marriage is about, what do you think? Kalau misalnya lo dikasih soal atau pertanyaan, kalau lo dikasih kata-katanya adalah marriage, pernikahan, apa yang pertama kali, satu kata doang, nikah tuh apa? Pernikahan adalah satu kata. Ayo. Mengerti ya. Kalau gue memang understanding ya sama. Jadi marriage is about understanding and love is about understanding. Jadi kalau kemudian ada yang berantem, kalau ada yang kemudian yang rasa cinta itu menyakiti, ya kan? Ada yang kayak gitu kan, pernikahan itu menyakiti. Itu bukan pernikahan ya, tapi
kealpaan rasa mau saling mengerti dan mau melihat dari perspektif satu sama lain. Kalau menurut gue Iya gitu sih. benar. Jadi relate sama topik bahasan kita tentang ini loh. Mendengar apa? Oh, dengerin aja dulu. Dengerin aja dulu ya. Ya, dengerin kan aja dulu. dengar untuk memahami, bukan untuk Membalas gitu. Jadi kalau emang benar-benar mau selesai masalahnya, emang kita dengerin, benar-benar kita dengerin untuk memahami apa yang dia maksud. Dan kalau lu lagi not in the mood at all to listen, you just keep silent deh. Oke. Or you get the hell out of there. Lu Yeah. pergi dulu, lu diem dulu, lu masuk ke gua lu dulu. You take your time. Nanti kalau udah reda baru ngomong. Kasih gitu. Atau kalau mau nggak diomongin sama sekali juga, ya udah nggak apa-apa juga sih. Nggak apa ya. Yang penting jangan dipendam lama-lama. Diurai gitu. Iya. Kalau dipendem memang benar-benar untuk dikubur, nggak dikeluarin lagi nggak apa-apa. Cuman nanti takutnya Sakit jadinya kan. takutnya jangan, kalau nggak dibahas nanti dikubur meledak Makanya, lagi ya kan. kita tuh harus punya hati seluas bima biru samudra. Anak gue dong. Ya makanya sekarang kalau samudra tuh kan seberapa puluh ton pun yang dimasukin ke dalam samudra kan dia kan tetap lega aja kan. Iya benar-benar. Makanya kita harus, semoga lah Allah kasih kita kekuatan untuk kita punya hati selapang, makanya lapang dada itu kan itu ya. Iya. Lapang dada itu bukan dadanya yang lapang selebar apa, tapi figuratively ya. Iya. Oke deh, berarti kita simpulkan bahwa ibu rumah tangga itu bukan pengangguran. Oh, Justru itu adalah pekerjaan dengan job yang nggak ada liburnya gitu. Nggak ada liburnya. Jadi kalau lu ngerasa bahwa gue kerja itu seminggu itu 6 hari misalnya. Ini justru 7 hari dalam seminggu. 24/7 you know. Ya. Bener ya kan. Jadi kalau ada yang ngomong makanya nggak ada yang bisa gaji ibu rumah tangga, karena mahal. Kalau menurut gua nggak mahal. Lebih dari itu, priceless. Nggak bisa lo patok harganya tuh nggak ada gitu. Iya. Karena seorang ibu rumah tangga itu not to only taking care of their husbands but kids, house, kids needs gitu ya. Kebutuhan anak-anak sekolah, every single detail. Iya. Dan itu you cannot put a price on it. You never ever, nggak pernah bisa. Jadi bukan mahal, justru malah. Justru bukan mahal. Kalau mahal mah masih bisa terbayar ya, Tapi dicariin ini duitnya masih bisa gitu kan. Ini priceless gitu. Oke. It's priceless. So shout out to every ibu rumah tangga di luar sana.